Kenapa tersenyum? Kaget ya Allah, saya ini haji baru sekali, kenapa saya dapat pahala 1000 haji? Ya Allah, saya ini tidak hafal Quran, loh kenapa saya dapat ribuan hafid Quran pahalanya? Ya Allah, saya ini puasa, ngalami puasa hanya 40 kali, kenapa saya dapat puasa ribuan tahun puasa? Kita hari ini membuat khalnya Simbah Romo Kiai Abdurrahman, ya, juga Romo Kiai Haji Muhammad Ihsan bin Abdurrahman, juga Agus Muhammad Abdurrahim bin Ihsan, dan khal wali Allah sejagat. Hal ini penting, ya, hal ini penting. Karena dengan hal itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu sebagai jundun min junudillah, cerita-cerita orang-orang soleh, cerita-cerita jasa-jasanya orang-orang terdahulu, bapak kita, kakek kita, kiai kita, itu merupakan tentara Allah. Tentara Allah untuk apa? Tentara Allah untuk kita ambil inspirasi kita dalam beramal, inspirasi kita dalam bergerak, inspirasi kita dalam berjuang. Seorang anak, seorang cucu ketika mendengar bapakmu kayak ini, mbahmu dulu seperti ini, maka cucu ini, oh, mosok saya tak seperti ini, bapak saya tak seperti itu, kakek saya tak seperti itu. Akhirnya Pak, muncul semangat untuk belajar, muncul semangat untuk ikut siratul mustaqimnya, karena siratul mustaqim itu kan jalannya orang-orang. Ihdinas siratul mustaqim, tunjukkan ya Allah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, bukan jalannya orang sesat. Jadi cerita orang soleh, cerita wali Allah, cerita bapak-bapak kita yang soleh di dalam hal manaqib itu penting, karena itu tentaranya Allah. Murid-murid yang menyeleweng kadang-kadang seperti ini, pemikirannya berubah, pola-polanya berubah, hadir halnya gurunya, cerita bagaimana perjuangan gurunya, cerita bagaimana kesalehan gurunya. Sadar, ya Allah, dulu saya berguru sama beliau, saya itu ada nisbah dengan beliau, saya lulusan pesantren itu, mosok saya kayak gini, semangat kembali. Akhirnya jalan kepada yang lurus, mengingatkan, maka hal itu. Bapak Ibu yang mulia, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Makna menghidupkan orang-orang yang mati itu ada dua. Makna menghidupkan orang mati ketika nanti di yaumul bi'tsah, ketika sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil, maka hiduplah orang-orang yang mati. Ya, mauta, baik malaikat yang mati, jin yang mati, manusia-manusia yang mati, hidup kembali. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis, kami catat itu maqaddamu. Maqaddamu itu adalah amalnya, salatnya, ibadahnya, puasanya, zakatnya, hajinya, zikirnya, wiridnya, Qur'annya. Wa atharahum, jasanya. Jasanya adalah dia ngajar muridnya, akhirnya jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai. Asarnya itu masuk ke jariahnya, ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu sudah kami tulis, ya, pada catatan yang nyata.
Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati, menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Beliau sudah wafat tapi hidup ila yaumil qiyamah. Dihidupkan oleh Allah. Dihidupkan Allah dengan apa? Dihidupkan Allah karena amal solehnya. Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena perjuangannya. Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena jasa-jasanya ketika beliau hidup. Maka Kiai Abdurrahman itu masih hidup. Inna nahyu nuhyil mauta. Dihidupkan apa? Dihidupkan dulu oleh Kiai Muhammad Ihsan dengan adanya pondok pesantren ini. Kiai Muhammad Ihsan masih hidup. Dihidupkan oleh siapa? Dihidupkan oleh Gus Muhammad Abdurrahman. Masih ada pesantrennya, meluluskan 40 hafidz Quran, madrasah Hidayatul Muqtadi, ya, yang madrasah yang belajar nahwu sharaf, yang belajar diniyah, yang belajar macam-macam. Hidup itu anak-anak hafaz lulusan ke-10. Mereka mengajar di kampungnya, mereka jadi istri yang perempuan, jadi istri yang salehah, ngajari anak-anaknya, ngajari di madrasahnya, di mana-mana, menyebar di mana-mana. Hiduplah Kiai Abdurrahman, hiduplah Kiai Muhammad Ihsan, hidup guru-gurunya, hidup semuanya. Karena terus, walaupun beliau sudah wafat, jasadnya sudah wafat, tapi asarnya hidup, kesan-kesannya hidup, bekas-bekasnya hidup, ya. Napak tilasnya itu masih ada, tilas-tilasnya, petilasannya itu masih hidup. Petilasannya, pesantrennya, petilasannya ada, muridnya, petilasannya apa? Keturunannya. Itu namanya inna nahnu nuhyil mauta. Ya, para jamaah dengan Allah. Maka kita sebagai orang yang sekarang ini masih hidup nyata sekarang ini, zahir kita hidup, dan insya Allah mudah-mudahan batin kita hidup. Karena ada sebagian orang itu jasadnya hidup tapi sebenarnya dia mati. Ya, kalau kiai-kiai yang sudah wafat itu karena beliau berjuang bangun pesantren, beliau berjuang mendidik santrinya, beliau berjuang mendidik keturunannya, beliau berjuang mendidik masyarakatnya sehingga masyarakatnya jadi orang soleh, masyarakatnya jadi hebat, keturunannya jadi hebat, santri-santrinya jadi hebat, ya. Itu beliau hidup ila yaumil qiyamah. Jasadnya wafat tetapi hidup terus menerus rohaniyahnya, hidup ilmunya, hidup perjuangannya dan jasa-jasanya. Tapi banyak orang yang hidup nyata tapi sebenarnya dia mati sebelum mati sebenarnya. Siapa itu? Orang-orang bodoh itu. Ya, kata Sayyidina Ali, ya, orang-orang yang bodoh itu, ya, fa'ajsamuhum qabla kuburi, maka jasadnya itu sebelum kuburannya yang nyata, jasadnya jadi kuburannya dia itu. Fa'ajsamuhum qabla kuburi, jasadnya sebelum kuburannya adalah kuburannya. Ya. Adalah orang-orang yang bodoh hatinya, bodoh rohanianya, bodoh pikirannya, bodoh napa niku Pak? Emosionalnya, spiritualnya, ya, moralnya. Maka dia hidup tapi jadi penalu, dia hidup tapi merusak, dia hidup jadi beban masyarakat. Ya, kita semuanya ini mudah-mudahan dijauhkan dari itu semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya walaupun sudah meninggal dunia nanti kita masih hidup. Amin. Hidup dari keturunan kita yang berjuang di mana-mana. Hidup dari murid-murid kita yang memperjuangkan Allah dan Rasulullah di mana-mana. Hidup daripada jasa-jasa kita. Maka Bapak Ibu yang mulia, sebelum kita meninggal dunia, berjuanglah untuk menanam
menanam apa saja yang kita bisa miliki. Panjenengan punya ilmu, berjuang, tegakkan ilmu agama, ajari masyarakat, ajari keluarga, ajari umat ini dengan ilmu-ilmu kita. Panjenengan tidak punya ilmu, sudah punya harta, gunakan itu harta untuk perjuangan. Bangun pesantren, bangun masjid, bangun majelis dengan harta kita. Jadi pejabat, gunakan jabatan kita ini untuk memudahkan para santri-santri belajar, para santri-santri ngaji, para kiai-kiai, ya, seperti itu. Itu panjenengan di meninggal dunia, hidup panjenengan, hidup. Ini loh jasanya bapak itu, oh ini jasanya orang kaya itu, gedungnya dia bangun walaupun dia wafat. Dikirim orang-orang yang hafid Quran ngaji, setiap hurufnya ya dilipat gandakan 10 kali lipat. Baca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, dapat 190 pahala, diberi pahala kepada orang yang bangun di mana santri itu ngaji di gedung itu. Padahal yang ngaji itu 200 santri. Berapa hari huruf-huruf yang dilafazkan santri, semuanya di pahala satu huruf dilipat gandakan 10, dikirim oleh Allah di kuburannya orang yang bangun itu. Hidup ya, dia meninggal dunia tapi hidup. Bapak Ibu yang mulia, nanti di akhirat banyak orang yang tercengang. Kenapa tercengang? Kaget, ya Allah, saya ini haji baru sekali, kenapa saya dapat pahala 1000 haji? Ya Allah, saya ini tidak hafal Quran, loh kenapa saya dapat ribuan hafid Quran pahalanya? Ya Allah, saya ini puasa, ngalami puasa hanya 40 kali, kenapa saya dapat puasa ribuan tahun puasa? Kenapa punya sholat yang juta-jutaan? Padahal umur saya tidak sampai itu. Allah mengatakan, ya benar, kamu tidak berbuat, tapi anak cucumu yang berbuat. Mereka bangun masjid, masjid saya kumpulkan untuk kamu. Mereka bangun pesantren untuk kamu. Mereka menghidupkan tahfidz Quran untuk kamu. Murid-muridnya kamu, murid-murid kamu juga seperti itu. Saya kumpulkan itu semua pahala kamu. Jadi orang itu dinaikkan karena itu inna nahnu nuhyil mauta, itu namanya nuhyil mauta. Ya, Bapak Ibu yang mulia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, contoh yang konkret sekali itu, inna nahnu nuhyil mauta itu wali Allah itu Sunan Ampel. Insyaallah semua ini pernah ziarah di Sunan Ampel kan? Pasti ya. Jenengan tahu Sunan Ampel itu sudah meninggal dunia berapa tahun? Kurang lebih 600 tahun. Bola sampai sekarang ini Sunan Ampel memberi makan ribuan orang. Sudah wafat tapi beri makan. Betul tak? Dengan adanya Sunan Ampel, di Ampel sana orang-orang Gondang Legi mau ziarah, mau jalan kaki, nyewa elef. Berarti yang punya elef bisa makan, bisa hidup gara-gara Sunan Ampel. Berkahnya Sunan Ampel, karena wong Gondang Legi kayaknya nyewa elefnya. Betul? Sopirnya bisa makan? Bisa makan. Yang punya elef tambah kaya apa enggak? Tambah kaya. Wah, akhirnya yang punya elef sini sana mikir juga, wah ternyata usaha elef di ziarahnya Gondang Legi laku ya, beli juga dia. Akhirnya banyak travel ini nyiapin bis, nyiapin elef, nyiapin HIS untuk peziarah di Gondang Legi. Ini di Gondang Legi, belum yang di Madura, belum yang ada di Jember, belum yang ada di mana menziarahi Sunan Ampel. Berapa ribu orang yang makan gara-gara Sunan Ampel. Oh ternyata peziarah di sana banyak. Akhirnya banyak mobil-mobil parkir, puluhan tukang parkir bisa makan nyekolahke anak gara-gara banyak parkir di depan kuburan Sunan Ampel. Betul? Oh ternyata peziarah banyak, akhirnya jalan yang dilalui untuk menuju ke tempat ziarah itu banyak orang jualan karena di sini laris. Orang peziarah pengen tuku kopiah, pengen tuku kenang-kenangan, pengen tuku makanan, pengen tuku minuman, banyak orang jualan di situ. Banyak berapa? Ratusan orang jualan di situ. Laris apa enggak?
Makan apa enggak? Dan itu bertahun-tahun sampai sekarang. Semarenya, tidurnya wali di kuburan saja jutaan dari dulu sampai sekarang menghidupkan orang-orang yang hidup. Ya, memberi makan ribuan orang, jutaan orang. Bahkan pemerintah daerah pun dibantu dengan adanya Sunan Ampel. Pendapatan PAD-nya meningkat gara-gara berziarah. Jadi apa? Bapak pembangunan beliau. Ya, bapak pembangunan Sunan Ampel itu. Ya, berapa ratus juta, berapa miliar kalau dikumpulkan, berapa triliun itu pendapatan di Surabaya ini gara-gara Sunan Ampel ada di Ampel Surabaya sana. Coba kalau di Gudang Legi, rame dan legi. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena nyambung dengan Rasulullah. Kenapa panjenengan ini, bapak-bapak ibu sekalian, kenapa kita ini kangen dengan ziarah Rasulullah? Kenapa kita ini mau haji? Kenapa kita ini mau umrah? Orang yang sudah naik haji sekali, orang yang sudah naik umrah sekali, kalau seandainya ditawari suruh umrah lagi, mau enggak? Apalagi gratis. Membayar aja mengulang-ulang mau. Kenapa? Rindu. Kenapa rindu? Rasulullah. Rasulullah. Kenapa kita tawaf? Karena kita ngikuti hukuduan. Di mana sih kamu? Kenapa kita nyium Hajar Aswad? Karena Rasulullah mencium Hajar Aswad. Kenapa kita tawaf? Memang itu syariat. Kenapa kita sa'i? Kenapa kita datang ke Mekah? Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak akan ke Mekah dan di Madinah. Betul nggak? Karena itu syariatnya Rasulullah dan Rasulullah ada di sana dan syariat yang kita haji, maka berbondong-bondonglah manusia sedunia antri berjuta-juta tiap-tiap tahun. Jadi salah satu yang membuat kayanya pemerintah Saudi itu adalah Rasulullah. Betul? Bahkan yang membuat kayanya orang-orang pemilik travel di Indonesia itu siapa? Rasulullah. Betul? Maka orang-orang yang nyambung dengan Rasulullah seperti para sunan-sunan itu, ngambil ilmunya Rasulullah, maka mendapatkan berkah seperti itu juga. Maka kalau jenengan ngambil ilmunya para wali dan ngambil ilmunya para nabi Rasulullah SAW, jenengan itu jadi berkah juga. Ya, jadi jika meninggal nanti diziarahi orang banyak juga. Ada satu habib besar datang ke desa, disambut orang banyak, masya Allah. Orang-orang desa itu ngomong, enak ya di Sunan Ampel sana, orang-orang Ampel yang ziarah banyak, yang di mana itu Kebuiran sana, Bahasi, banyak orang yang ziarah di sana. Di kampung sini tidak ada wali-wali, supaya ramai gimana? Ya saya doakan mudah-mudahan nanti ada wali. Enaknya Habib saya bunuh, kita kubur di sini aja. Kita bikin kubah nanti, sing gede, ben nanti para peziarah banyak. Saking senengnya punya kuburan wali Allah, Habibnya mau dibunuh gitu. Tapi jangan kayak gitu dia orang Gudang Legi ya. Tapi alhamdulillah di sini banyak wali-wali Allah. Nabi Muhammad Al-Jubri wali Allah di Gudang Legi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hal ini menghidupkan, dan orang yang kita kholi adalah orang-orang yang hidup yang sebenarnya. Maka sebagai motivasi bagi kita supaya bagaimana kita ini mumpung masih hidup, berbuatlah sebesar-besarnya supaya kita tetap hidup ila yaumil qiyamah. Ya, tetap hidup ila yaumil qiyamah dengan jasa kita, dengan pengorbanan kita, dengan apa saja. Dan jangan mikir, wah aku isopo, aku yang bodoh, aku itu jangan melihat diri kita, melihat karunia-Nya Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat. Kalau jenengan itu mau maju
melihat diri kita salah. Diri kita ini siapa? Ya, kita ini berasal dari air, ya, yang hina dan membawa barang yang hina. Nanti kita mati dalam keadaan hina juga, jadi bangkai. Tidak apa-apa. Tapi karunia-Nya Allah, kita menggantungkan karunia Allah, berniat yang sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu-pintu taufik. Dengan niat, saya akan berjuang, saya akan ngajar. Isoh ngaji, ngajarilah TPA di kampung-kampung. Bisa Safinatun Najah, ngajarlah ngaji dan Safinatun Najah. Bisa jenengan Fathul Qarib, ngajar Fathul Qarib. Begitu supaya kita punya asar nanti kita di akhirat kita. Jangan malas-malasan. Siapa yang kita? Oh, ada bisa ngaji, punya harta, gunakan harta kita untuk kita punya asar tadi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, akan direkap oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah apa yang kita berbuat dan bekas-bekas perjuangan kita akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Kemudian yang terakhir, wisuda. Ya, wisuda tahfidzul Quran.